Halo, selamat siang anak-anak. Bertemu kembali kita di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran PPKN. Nah, di pelajaran PPKN kali ini kita membahas tentang keluarga. Nah, di dalam keluarga, ya, usia orang-orang yang ada di dalam keluarga itu berbeda-beda. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, dan ada juga yang dewasa. Nah, di sini anak-anak bisa membuka buku paketnya untuk melihat materinya di buku paket 2C halaman 104. Ya, Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian membuka buku paket 2C halaman 104. Nah, di sana judulnya Ayo Membaca. Di rumah paman ramai sekali. Semua saudara berkumpul di ruang tamu. Ada kakek dan nenek, ada paman Didi, adik dari ayah Nina. Paman Didi mempunyai anak perempuan bernama Lita. Lita masih berumur 3 tahun. Ada juga Wita dan Kak Bagas. Mereka adalah anak dari Bibi Nilam. Bibi Nilam adalah kakak dari ayah Nina. Wita dan Nina seumuran. Sedangkan Kak Bagas sudah duduk di kelas 2 SMP. Nah, di sana anak-anak bisa melihat ya, ada gambar-gambar anggota keluarga. Yang pertama, Lita. Lita berusia 3 tahun. Kemudian yang kedua, Wita. Wita berusia 7 tahun. Dan yang ketiga, Bagas. Bagas berusia 14 tahun. Kemudian Bibi Nilam. Bibi Nilam berusia 35 tahun. Kemudian yang terakhir, kakek. Nah, kakek ini berusia 59 tahun. Usia saudara Nina berbeda-beda. Orang dengan usia yang berbeda memiliki sebutan yang berbeda juga. Perhatikan contoh berikut. Nah, anak-anak bisa sambil melihat tabel yang ada di halaman 104. Di sana ada usia dan kategori. Nah, yang disebut dengan anak-anak itu usianya dari berapa tahun ya sampai berapa tahun. Jadi nomor 1, usia dari 1 tahun sampai 12 tahun itu masih kategori anak-anak. Nah, jadi kalau misalkan ada anak-anak yang berusia 10 tahun atau 11 tahun atau 12 tahun batasnya, nah itu masuk kategori anak-anak ya. Jadi anak-anak SD ini termasuk ke dalam kategori anak-anak ya. Anak-anak SD masuk ke dalam kategori anak-anak. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini dari usia 12 tahun sampai 17 tahun. Dari 12 tahun sampai 17 tahun masuk ke dalam kategori remaja. Nah, jadi anak-anak remaja ini bisa ditemui contohnya seperti anak-anak SMP dan anak-anak SMA ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya kakak yang sekolah di SMP atau di SMA yang mana usianya di bawah 17 tahun, misalkan 14 tahun atau 15 tahun atau 16 tahun atau bahkan ada yang 17 tahun, itu termasuk ke dalam kategori remaja. Kemudian yang termasuk ke dalam kategori dewasa adalah yang usianya lebih dari 18 tahun. Nah, lebih dari 18 tahun. Nah, ini masuk ke dalam kategori dewasa. Nah, kemudian di halaman 105 anak-anak bisa melihat di sana masih ada sambungan kalimatnya. Nina menyayangi saudara yang lebih muda. Mereka bermain bersama. Nina bersikap hormat kepada saudara yang lebih tua.
Nina menyapa dengan santun. Coba tuliskan anggota keluarga besarmu. Siapakah anggota keluarga besarmu yang tergolong anak-anak? Siapakah anggota keluarga besarmu yang tergolong remaja? Siapakah anggota keluarga besarmu yang tergolong dewasa? Tuliskan dalam tabel seperti berikut. Nah, anak-anak, ini menjadi tugas kalian untuk pelajaran PPKN hari ini. Silahkan kalian menuliskan nama-nama anak di sana yang berusia tergolong ke dalam kategori anak-anak, ke dalam kategori remaja, dan ke dalam kategori dewasa. Nah, ingat lagi ya, anak-anak berusia dari 1 sampai 12 tahun. Kemudian yang remaja berusia dari 12 sampai 17 tahun. Dan yang masuk ke dalam kategori dewasa yaitu yang lebih dari 18 tahun. Nah, anak-anak, ini yang menjadi tugas kalian ya. Tulis siapa-siapa saja nama anggota keluarga kalian yang termasuk ke dalam kategori anak-anak, remaja, dan dewasa. Jadi tulislah di dalam kotak yang sudah tersedia di buku paket. Jadi tugasnya bisa dikerjakan di buku paket halaman 105. Nah, jadi itu ya untuk tugas PPKN hari ini. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya untuk pelajaran PPKN kita. Semoga dari penjelasan ibu tadi bisa mudah dipahami dan bisa mudah dimengerti oleh anak-anak sekalian yang saat ini sedang belajar dari rumah. Seperti biasa, karena di awal tadi kita sudah buka dengan doa, di akhir kita tutup lagi dengan doa. Mari anak-anak sekalian mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah membimbing kami, Engkau telah menyertai kami selama proses pembelajaran kami tadi. Semoga dari apa yang sudah kami pelajari bersama bisa berguna, bisa bermanfaat, dan bisa menjadi bekal kami di masa depan nanti, terlebih bisa menambah ilmu pengetahuan kami bersama. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih, inilah doa kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi ya untuk pelajaran ibu hari ini, mulai dari matematika tadi sampai ke yang terakhir ini PPKN. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh anak-anak sekalian yang saat ini sedang belajar dari rumah. Dan pesan ibu, seperti biasa ibu selalu berpesan kepada kalian, jangan bermain terlalu jauh dari rumah ya, tetap terus jaga kesehatan ya. Kemudian tetap menjaga kebersihan diri juga ya, dan tetap semangat belajar di rumah ya. Oke anak-anak, segitu dulu untuk pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.